Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ada Jihandika Nurul Timorani. Dan juga ada Nurul Afif Al-Fariji yang akan menjelaskan materi tentang organisasi ekonomi mandiri. Oke, kita langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Jihandika Nurul Timorani. Pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses awal untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, dalam rekrutmen ini terdapat dua sumber. Pertama, rekrutmen internal. Kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah mengisi posisi yang lowong dengan calon dari dalam. Kemudian ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan pekerjanya dari luar organisasi. Kemudian ada seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Adapun proses seleksi diantaranya. Pertama, menetapkan kriteria yang diinginkan. Kedua, memilih prediktor dan teknik penilaian. Ketiga, menentukan waktu yang tepat untuk mengukur setiap prediktor. Keempat, mengolah informasi yang terkumpul dan mengolah keputusan seleksi. Ada juga tes-tes di dalam proses seleksi diantaranya. Pertama, tes kognitif. Kedua, tes psikomotorik. Ketiga, tes interpersonal. Keempat, wawancara. Kelima, tes kepribadian. Selanjutnya ada penempatan. Penempatan adalah proses memposisikan tempat atau jabatan bagi para sumber daya manusia yang telah lolos proses seleksi. Dalam Islam, profesional ditandai dengan 3 hal. Pertama, kafah atau keahlian. Kedua, himatul amal atau etos kerja yang tinggi. Ketiga, amanah atau terpercaya. Penempatan karyawan jika dilakukan baik dan tepat akan mempengaruhi faktor-faktor tertentu seperti motivasi, kinerja, kepuasan kerja, prestasi kerja. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nurul Afif Al-Fariji. Baik, untuk materi yang kedua yaitu adalah materi tentang job description. Job description. Job description adalah informasi tentang tanggung jawab, tugas, kualifikasi dan persyaratan lainnya dari sebuah pekerjaan dalam perusahaan atau organisasi. Informasi yang idealnya dalam berbentuk dokumen ini membantu perusahaan untuk memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari karyawan dalam pekerjaannya. Pada sisi yang lain, job description juga membantu calon karyawan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka jika mereka diterima untuk posisi tersebut. Job description biasanya dibuat sebelum perekrutan dimulai dan diperbarui secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansinya terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi atau pekerjaan. Bagian-bagian job description dan cara membuatnya. 1. Nama pekerjaan. Nama pekerjaan atau job title adalah nama atau titel yang diberikan pada posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 2. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan atau job summary adalah informasi tentang tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh karyawan dalam posisi tertentu secara singkat. 3. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab atau job responsibility adalah kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh karyawan dalam posisi tertentu di perusahaan. 4. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman adalah persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk melamar posisi tertentu. Kualifikasi pendidikan mencakup tingkat pendidikan yang diperlukan, seperti gelar sarjana atau magister. 5. Soft skill dan hard skill. Bagian berikutnya adalah kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. 6. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah rangkuman nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang terlihat secara jelas dari cara karyawannya berkomunikasi dan melaksanakan pekerjaan harian. Mungkin dicukupkan materi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kita masih sama-sama belajar. Saya Nurul Afif Al-Fariji dan Jihandika Nurul Timorani. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.